Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi, bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Edisi ini saya Yantina mengajak Anda membedah isi kepala seorang pedofil, sekaligus pembunuh berantai. 14 nyawa anak-anak melayang di tangannya. Baikuni, sehari-hari dipanggil Babe. Lahir di Magelang tahun 1961. Tanggal lahir kenapa nggak ada? Saya nggak ingat, Mbak. Akte saya juga nggak tahu ada di mana. Pelaku pembunuhan 14 anak. Mereka juga Anda sodomi dan ada 4 korban yang Anda mutilasi. Kenapa? Masa kecil saya itu berat, Mbak. Ya kita kan nggak bisa memilih toh. Lahir dari keluarga yang kayak gimana. Ada yang lahir dari keluarga yang kaya, itu hidupnya pasti enak. Nah kalau saya tuh lahir dari keluarga yang susah, miskin, daerah terpencil di Magelang sana. Ya zaman dulu beda, gak kayak sekarang yang udah banyak banget kesempatan kerja. Kalau dulu mau kerja ya ke kota besar, ke Jakarta. Apalagi saya ini anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ya bisa Mbak bayangin, bapak ibu saya miskin harus menghidupi 12 orang anak. Jadi Anda menyalahkan masa kecil Anda? Ya nggak nyalain. Ya kan saya tadi udah bilang, masa kecil saya itu berat. Kalau pendidikan, sekolah aja sering nggak naik kelas, Mbak. Saya ini goblok, bodoh. Ya gimana nggak pusing bapak sama ibu saya, Mbak? Orang tinggal kelas terus, di sekolah saya juga diajak terus. Bodoh, beduk. Ya sudah saya keluar sekolah saja. Sekolah cuma buang-buang waktu, mendingan kerja. Banyak yang masa kecilnya putus sekolah, tapi nggak jadi pembunuh sadis. Ya nggak tahu, Mbak. Ya mungkin karena saya memang terlalu bodoh. Jadi ya lahnya sekolah saya ada di jalan. Kadang ikut orang, kadang kerja serabutan di pasar, sampai kira-kira umur remaja lah. Kira-kira umur berapa ya? Mungkin 12 tahun ya. Saya merantau ke Jakarta. Di Jakarta kerja apa? Ya apa aja. SD aja nggak lulus. Akta aja nggak saya bawa. Pokoknya itu saya kerjanya ya ngamen. Apalah yang bisa dikerjain. Jadi anak jalanan gitulah. Teman-teman saya itu banyak yang ngamen. Ada yang jadi preman. Dulu itu saya ingat ngamen keliling. Nongkrongnya di sekitar lapangan Banteng. Mbak tahu kan? Nah di lapangan Banteng itu kan juga banyak preman toh, Mbak. Sampai pada satu hari itu saya dapat kejadian yang gak enak. Kejadian yang gak enak lah. Malam-malam saya diajakin sama seorang preman. Saya waktu itu masih kecil. Ya ngikut-ngikut aja, takut. Pas sudah sampai saya digituin. Digituin? Maksudnya? Ya saya disuruh lepas baju, telanjang. Ya, terus ditusuk dari belakang. Disodomi? Ya kayak gitu. Jadi gara-gara insiden itu Anda juga melampiaskan dengan melakukan sodomi ke korban? Ya begitu. Waktu itu saya benar-benar gak berdaya, Mbak. Cuma bisa pasrah.
Asal nggak dibunuh, nggak dimatiin. Pas sudah kelar, saya nangis. Nggak nyangka. Terus kemudian saya balik lagi ke Magelang. Psikolog yang memeriksa Anda bilang, jika Anda memang suka sesama jenis, selain itu Anda juga suka sama anak kecil, pedofil. Sejak saat itu, kalau sama cewek itu jadi nggak menarik, nggak tertarik, nggak terangsang gitu. Malah kalau sama cowok jadi naksir. Terangsangnya sama cowok. Pas itu saya bingung sendiri. Tapi ya gimana? Ya kondisinya memang seperti itu. Tapi kan gak mungkin saya bilang ke orang-orang kalau saya begitu. Bisa diusir saya. Jadi hasrat itu saya pendam. Saya simpen sampai dewasa. Sampai saya nikah. Tapi ya itu, selama nikah itu saya nggak minat sama istri saya. Saya nggak bisa berhubungan sama istri saya. Sampai istri saya meninggal. Anda bunuh? Enggak saya bunuh, sumpah. Ya meninggal alami saja. Terus waktu itu saya ke Jakarta lagi. Pengen merubah nasib. Tapi ya lagi-lagi kerjaan saya tuh nggak jauh-jauh dari jalanan. Jadi pemulung macam-macam lah. Dan akhirnya saya jualan rokok di Terminal Pulau Gadung. Ya sambil miara anak-anak jalanan itu. Miara maksudnya? Ya saya tampung, saya rawat. Saya kasih mereka tempat untuk tidur. Kadang kalau mereka belum makan ya saya kasih makan. Dan setelah itu Anda lecehkan? Ya namanya orang nafsu tuh Mbak. Kan udah saya kasih makan, udah saya kasih tempat tidur. Jadi kalau boleh dirangkum, anak-anak ini Anda tampung, tapi karena Anda berhasrat dengan sesama jenis dan pedofil, suka anak kecil, lalu mereka Anda jadikan korban pelampiasan nafsu. Dan jika korban gak mau, Anda bunuh. Betul begitu? Ya, bisa dibilang begitu. Anda juga dianggap pengidap nekrofilia, melakukan hubungan seksual dengan mayat. Beberapa korban Anda sodomi bukan sebelum membunuh mereka, tetapi setelah Anda bunuh dan tewas. Apa itu benar? Ya itu tadi Mbak, orang namanya juga udah nafsu. Dia ngelawan tak habisin ya saya pakai. Di catatan kami, Anda mulai melakukan ini sejak tahun 1995. Korbannya ada yang dari Magelang, Kuningan, Jakarta. Totalnya ada 14 orang. Korban rata-rata Anda bunuh dengan cara dijerat lehernya pakai tali rafia sampai korban kehabisan napas. Tidak hanya itu, ada korban yang jasadnya Anda mutilasi. Kepalanya dibuang di Jakarta, badannya Anda buang di Purwokerto. Dan tidak cuma satu, tetapi 4 korban yang Anda mutilasi. Mungkin ini buat Mbak, buat orang-orang gak normal ya. Saya ini sejujurnya ya Mbak ya, ada rasa seneng kalau melihat anak-anak itu tuh menderita, tersiksa. Birahi saya itu kayak kalau melihat mereka gak berdaya itu, birahi saya naik. Makanya saya suka anak-anak kecil ya atau yang remaja. Pernah ada kejadian, saya ngajak satu korban ke kontrakan saya. Udah agak gede anaknya, udah remaja lah. Saya lupa, tapi intinya
Waktu itu rencana saya gagal. Pas saya cekik, dia ngelawan. Dia bisa lari. Ya badannya lumayan gede, jadinya ya saya kalah. Terus dia kabur. Nah kalau sama anak-anak yang masih kecil itu kan lebih gampang, Mbak. Anda akhirnya ditangkap. Awalnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan vonis seumur hidup. Tapi jaksa mengajukan banding dan Anda divonis hukuman mati. Anda juga sempat mengajukan kasasi, tapi ditolak. Baiklah. Itu tadi wawancara saya dengan sang pembunuh berantai, jagal 14 nyawa anak-anak tak berdosa. Saya Yantina, sampai jumpa di Persami edisi selanjutnya.